Pagi yang cerah di kaki Gunung Ciremai disambut sebagian besar masyarakat desa Sindanghayu dengan mengolah sawah, berkebun, dan bercocok tanam. Di antara para petani tersebut, terdapat satu kelompok tani hutan yang memulai usaha secara mandiri dan keluar dari zona nyaman. Kelompok tani hutan Mekarjaya menekuni budidaya jamur tiram sekaligus memberikan pelatihan dan pemagangan kepada masyarakat umum. Setelah ditetapkan menjadi Wanawiyata Widya Karya, KTH Mekarjaya semakin aktif melahirkan wirausahawan jamur baru. Perkenalkan, nama saya Pak Sutardi, umur saya 59 tahun. Kami pun di Mekarjaya sekarang tentunya menggeluti tentang budidaya jamur tiram. Sebenarnya dulu kami itu bukan dari petani jamur, tetapi latar belakang kami itu adalah dari peternak ayam broiler. Namun kenapa kami memilih untuk hijrah ke jamur tiram? Jadi alasannya pada saat itu mungkin karena sumber daya alam yang ada di kita itu sangat melimpah. Kemudian begitu saya amati dan begitu saya rasakan bahwa usaha budidaya jamur tiram itu adalah usaha yang ramah lingkungan. Jadi karena apa? Karena pertama tidak mengganggu lingkungan, tidak ada kesan bau, dan kemudian tidak ada kremekinya juga, tidak gatal-gatal. Jadi akhirnya saya memutuskan dan memilih untuk berbudidaya jamur tiram. Alhamdulillah sampai sekarang kami di sini udah bisa mengajak kepada masyarakat, kepada ibu-ibu bil khusus yang tadinya ngerumpi di warung, akhirnya sekarang ngerumpinya di tempat usaha saya. Wanawiyata Widya Karya, KTH Mekarjaya, terletak di Desa Sindanghayu, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat ini, Kementerian LHK telah menetapkan 106 Wanawiyata Widya Karya dengan berbagai komoditas seperti jamur tiram, madu, jasa wisata alam, pengolahan kayu, penangkaran burung berkicau, sampai dengan pendidikan lingkungan. Kita di tahun 2010, kita dikukuhkan menjadi kelompok tani hutan. Setelah lahan yang kritis itu menjadi hijau. Itu pun saya tidak mau berhenti di situ. Begitu kami menjadi salah satu yang namanya kelompok tani hutan atau KTH Mekarjaya, kami tingkatkan dan saya terus-menerus berusaha untuk menjadi Wanawiyata Widya Karya, Pak. Karena apa? Karena di situ adalah satu pusat pelatihan. Kita bisa berbagi ilmu pengetahuan, berbagi satu pengalaman. Bil khusus kepada generasi-generasi muda yang akan bisa menggantikan kita sebagai generasi yang udah tua. Saya Nur Hayati, penyuluh kehutanan di wilayah Kecamatan Beber dan Talun. Kebetulan saya ditugaskan untuk mendampingi Wanawiyata Widya Karya Mekarjaya ini. Wanawiyata Widya Karya itu yaitu model usaha di bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup yang dikelola oleh masyarakat atau ya baik kelompok maupun perorangan yang ditetapkan oleh Kementerian LHK sebagai percontohan atau tempat pelatihan dan pemagangan bagi masyarakat di sekitarnya. Wanawiyata Widya Karya Mekarjaya ini karena sudah berhasil ya dalam usaha budidaya jamur tiram mungkin sudah dianggap layak untuk ditetapkan dan kebetulan juga KTH Mekarjaya ini sudah terbiasa memberikan pelatihan melayani masyarakat untuk magang atau berlatih di sini, tempat sini.
sini kami membagi salah satu yang namanya ilmu, membagi salah satu pengalaman, membagi pengetahuan. Istilahnya orang yang membutuhkan bantuan, tapi saya tidak pungut bayaran. Bagaimana sih cara memulai untuk berbudidaya gitu ya? Yang pertama adalah itu penyiapan bahan baku, seperti serbuk kayu, dedak halus, kemudian jagung tepung, ada juga kapur. Setelah itu dimixer dulu Pak. Dimixer itu maksudnya untuk mencampurkan antara serbuk kayu, kemudian nutrisi yang sudah saya katakan tadi, dimixer dulu di sini. Kemudian setelah itu kita masukkan air 60%. Kemudian setelah itu diperam selama 2 hari 2 malam. Itu alangkah baiknya. Kita masuk ke sesi pengepakan atau memasukkan ke backlog. Nah, memasukkan ke backlog itu harusnya jangan terlalu padat dan jangan terlalu lembek. Dan masuk lagi ke sesi berikutnya adalah pasteurisasi. Pasteurisasi itu fungsinya adalah untuk membunuh bakteri. Karena kalau seandainya dalam pemasukan bibit jamur di dalamnya masih terkontaminasi oleh bakteri, itu miselium tidak akan tumbuh. Yang namanya pengukusan itu adalah sesuatu hal yang wajib. Itu di pengukusan ada batas waktunya. Itu harusnya 7 jam dengan suhu minimal 70 derajat. Nah, jadi setelah 7 jam kita turunkan dan kita dinginkan sampai dingin. Dalam artian sekitar kisaran 27-28 derajat Celcius. Itu panasnya di dalam backlog itu. Nah, setelah itu baru kita inokulasi. Inokulasi itu adalah pemasukan bibit. Yang kita pakai di sini adalah bibit F2. F2 itu dimasukkan kurang lebih kira-kira 10 butir jagung untuk dimasukkan ke backlog yang sudah kita kukus tadi. Kemudian selanjutnya kita masukkan di ruang inkubasi. Maksudnya setelah kita memasukkan bibit tersebut, berarti kita menunggu miselium itu tumbuh. Kurang lebih itu selama 20 hari. Kepada semua para petani jamur, itu jangan suka memanen terlalu tua. Di samping jadi yang namanya panen tua itu bisa menghambat untuk proses pertumbuhan yang berikutnya, itu juga merugikan. Kalau yang udah diajarkan, karena yang saya mampu adalah bakso, kemudian keripik jamur, kerupuk jamur, kemudian saya sedang ini kan es krim jamur Pak. Dari 2011-2012 makin ke sini, saya hanya sebatas dapat teori gitu ya. Teori prakteknya belum ada. Baru setelah ketemu Pak Sutardi, menemukan praktek, langsung praktek dan juga sharing-sharing lebih lanjut lagi. Padahal dalam dunia pertanian itu hemat saya, praktek itu mungkin lebih penting ya daripada sebatas penguasaan teori. Dari pelatihan dan magang ini saya mendapatkan keduanya gitu Mas. Mulai dari teori dengan cara sharing-sharing dengan Pak Sutardi langsung, dengan rekan teman-teman kerja yang lain, dan juga sesekali saya ikut membuat backlog mulai dari pencampuran media sampai pembungkusan media tanam seperti itu. Ya, yang pertama buat saya sendiri juga jadi tahu bahwa dari profil orang-orang tersebut juga ilmunya ternyata ada yang belum saya punya. Ya seperti beliau kan dia udah banyak sekali memberikan ilmunya kepada orangnya, itu bermanfaat lah gitu, menjadi orang bermanfaat. Terus yang kedua, motivasi saya ya supaya saya juga mungkin suatu saat kalau saya bisa, kenapa enggak gitu. Jadi kan intinya belajar dulu, kita bisa baru kita
sukses. Jadi sukses itu kan nggak langsung ujuk-ujuk tuh Mas. Ya. Pelatihan dan pemagangan yang diberikan oleh Pak Sutardi terbukti berhasil, melahirkan wirausahawan jamur tiram baru. Kalau awal-awalnya kan tadinya saya bukan tukang jamur, yang sebetulnya tukang buah di Jakarta gitu ya. Setelah itu bangkrut, akhirnya saya kembali ke Cirebon. Sampai Cirebon juga keder ini mau usaha apa gitu. Setelah itu saya dengar-dengar ada petani jamur, yaitu Pak Tardi. Saya main ke sana, akhirnya saya ngobrol-ngobrol, jadi tertarik. Kalau masalah pemasaran, alhamdulillah sekarang udah bagus, bahkan selalu kurang gitu. Kalau ada sih jamurnya ya ukuran 70-80 keperluan saya sehari itu. Ada perubahan dibanding sama jual buah gitu. Kalau buah kadang-kadang yang ada selalu pusing gitu. Kalau di jamur kan enggak. Yang penting barangnya ada, sudah ditunggu pasar itu. Enaknya di situ kalau jamur. Bahkan betah di kampung saya daripada di Jakarta. Saya usaha jamur tiram belajar dari Pak Sutardi Sindanghayu. Pertama belum tahu caranya bagaimana budidaya jamur tiram. Saya beli media yang sudah jadi, backlog yang sudah jadi. Pas April 2014 saya ikut pelatihan di Pak Sutardi. Saya belajar bagaimana caranya budidaya jamur tiram. Langsung saya praktekkan. Bulan Juninya saya beli alat-alat, langsung praktek sampai sekarang bikin budidaya sendiri. Jadi saya tuh dulu mas sebelum saya punya jamur tiram Pak, kalau pagi bangun tidur, saya pusing kepala. Soalnya mau belanja nggak ada uang, anak mau sekolah nggak ada buat ongkos. Ya ini bentuk motivasi saya kenapa saya sampai sekarang masih tetap betah di jamur tiram. Jadi penghasilannya tuh Pak tiap hari, jadi tiap sore kita pulang dari Kumung tuh bawa uang. Jadi sekarang mas setelahnya saya dapat ilmu budidaya, saya dengan bisa buat sendiri, punya uang buat plastik beli plastik, punya uang buat serbuk beli serbuk, punya uang buat dedak beli dedak. Jadi kita nabungnya di alat, di bahan gitu. Dengan adanya magang di Pak Sutardi, seperti saya yang telah ungkapkan tadi, yaitu pertama, Desa Sindanghayu bisa dilihat dan dapat dipercaya bahwa adalah salah satu orang, yaitu Pak Sutardi. Dia bisa mengembangkan ilmunya, bahkan bisa menularkan ilmunya kepada kelompok tani lainnya, khususnya bagi yang menginginkan ilmunya, karena ini sangat manfaat bagi yaitu kebutuhan kita semua. Jadi harapan saya untuk ke depan dari pelatihan ini, dari KTH Mekarjaya atau dari Wanawiyata Widya Karya ini, kami ingin memberikan ilmu, kemudian nantinya dimanfaatkan dan bisa untuk dijadikan salah satu usaha mandiri. Karena apa? Karena yang namanya jamur tiram itu kami pahami bahwa di pasar itu masih sangat terbuka. Ini kami mempunyai salah satu keyakinan bahwa ini mengangkat satu ekonomi kerakyatan. Ya semoga saja Pak Tardi bisa tambah maju gitu. Saya bisa begini karena adanya Pak Tardi gitu. Harapan saya sebenarnya sama suami itu pengen orang-orang di lingkungan saya ya Pak ya mengikuti jejak saya gitu. Soalnya udah terasa Pak, jadi hidup kita tuh ringan, jadi ibadah juga tenang. Soalnya kita punya uang tiap hari.